Kurniati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Goa. Kali ini saya akan melakukan atau membuat video percakapan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Ernawati SPD yang siap membantu saya untuk melaksanakan percakapan atau diskusi ini. Ya, selamat pagi Ibu Erna. Pagi Bu Eni. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah. Apalagi cuaca sekarang ini cukup cerah ya Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih sebelumnya karena Ibu mau melakukan diskusi atau percakapan ini. Ya. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya guru SDN Bontopaja dan mengajar di kelas 5. Bisa dimulai Bu? Ya. Oke. Kalau boleh tahu besok materi apa yang akan Ibu ajarkan ketika saya akan melakukan supervisi? Ya, kebetulan besok pembelajaran matematika saya akan mengajarkan materi kecepatan, waktu, dan jarak. Iya. Oke. Coba Ibu jelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu ajarkan besok pada saat supervisi. Ya, adapun langkah-langkah yang saya akan ajarkan besok, saya akan mempersiapkan siswa untuk kita adakan di lapangan. Saya akan mengarahkan siswa untuk melakukan simulasi dan mencatat untuk menentukan kecepatan, kemudian mencatat perbandingan jarak dalam meter, waktu dalam detik. Oh iya, jadi besok materi yang akan Ibu bawakan mengenai kecepatan, jarak dan waktu. Iya. Jadi besok kemungkinan anak-anak akan belajar di luar ya? Iya. Oh iya, menarik sekali ya Bu. Nah, kira-kira selama Ibu mengajar matematika, kan Ibu mau mengambil materi matematika ini ya? Iya. Apakah ada hambatan atau masalah-masalah pada saat Ibu mengajar terkhusus materi matematika ini? Iya, khusus untuk pelajaran matematika ini Bu, anak-anak itu tidak menyenangi mata pelajaran ini. Mereka beranggapan matematika itu susah, seakan-akan matematika itu merupakan pelajaran yang sulit dan istilahnya horor bagi mereka. Iya. Sehingga keinginan untuk belajar itu pun rendah. Iya. Minat belajarnya rendah. Iya, betul sekali Bu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk meningkatkan motivasi anak untuk belajar matematika ini sebenarnya sudah dari dulu sampai sekarang ya. Iya, anak-anak ini merasa matematika itu sulit, ribet. Padahal matematika ini sebenarnya menyenangkan. Betul sekali. Nah, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan atau strategi apa yang Ibu bisa lakukan agar pembelajaran matematika ini bisa anak-anak itu bisa termotivasi atau bisa meningkatkan minat belajar anak ini? Strategi yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan berupaya lebih memperhatikan anak dalam hal pembelajaran matematika, yakni dengan mempersiapkan media, kemudian mungkin PPT atau video. Kemudian saya akan berusaha lebih memihak kepada anak. Terus materi matematika ini saya usahakan menyenangkan untuk mereka. Menarik sekali tadi apa yang Ibu paparkan, dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, terus menggunakan PPT atau video. Ya, itu semua adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Betul sekali. Ada lagi Bu, mungkin strategi saya juga menggunakan model pembelajaran yang lebih inovatif. Iya, oke. Nah, kira-kira selain yang tadi Ibu bilang media, menggunakan video, PPT dan model pembelajaran yang menarik, kira-kira apa lagi yang bisa membuat anak-anak lebih termotivasi untuk belajar matematika?
mungkin di sela pembelajaran saya akan memberikan ice breaking, yel-yel agar mereka bersemangat dalam belajar dan sehingga mereka beranggapan atau lebih paham bahwa matematika itu menyenangkan. Iya, menarik sekali Ibu. Terus kira-kira apa tanggung jawab atau komitmen Ibu terhadap rencana strategi yang Ibu akan lakukan ini? Komitmen yang saya lakukan yaitu saya akan lebih memperhatikan kebutuhan anak dalam pembelajaran matematika. Kemudian saya akan selalu mengaktifkan atau pembelajaran ini akan berpusat pada anak. Saya akan membuat anak lebih aktif agar pembelajaran ini lebih bermakna bagi mereka. Iya, bagus sekali Bu. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa komitmen Ibu itu akan membuat pembelajaran ini lebih berpusat pada anak atau pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak dan juga sehingga pembelajaran itu bisa lebih bermakna. Iya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Contohnya mungkin dosen guru. Siapa saja yang membantu saya? Yang pertama pastilah siswa atau murid itu sendiri. Kemudian saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah dan juga rekan guru untuk mengobservasi pembelajaran saya pada saat saya mengajar di kelas. Iya, betul sekali ya. Jadi bantuan-bantuan itu baik itu murid, guru, kepala sekolah ataupun stakeholder yang ada di sekolah itu sangat penting ya. Yang namanya kolaborasi itu kalau kita mau mengubah sesuatu menjadi lebih baik itu terutama untuk kepentingan anak, pastikan kita membutuhkan kolaborasi dengan terutama dengan murid ya, yang memang murid lah yang diobservasi, terus rekan guru dan juga bantuan oleh kepala sekolah. Ya bagus sekali Bu tadi diskusi kita. Nah, kalau berbicara tentang minat belajar anak ini terhadap matematika, sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak ini dari dulu sampai sekarang itu takut yang namanya pelajaran matematika ya. Iya, sama seperti saya juga di kelas. Iya, kurang termotivasi ya, kurang berminat. Jadi ya kita sebagai guru harus kreatif, berpikir bagaimana cara kita untuk membelajarkan anak ini sehingga anak ini bisa paham mengenai pembelajaran matematika tersebut. Salah satunya dengan yang tadi Ibu bilang, membelajarkan anak di luar, di lingkungan, terus membelajarkan anak dengan media pembelajaran yang menarik, terus membelajarkan anak dengan model-model pembelajaran yang menarik. Ya, betul sekali. Salah satu juga filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu harus menuntun anak itu menjadi bahagia yang setinggi-tingginya. Iya, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara, dan kita juga harus belajar pembelajaran yang berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi ketika anak itu sudah bosan di dalam kelas, kita bawa keluar. Kita bawa keluar untuk belajar. Contohnya kita ajarkan apa tadi? Materi kecepatan kan dia bisa diajarin untuk lari, bagaimana kecepatannya, waktunya. Iya. Terus kita itu sebagai guru kita harus yakin, kita harus punya dorongan bahwa kita bisa mengubah yang tadinya mereka bosan, yang tadinya mereka kurang berminat, termotivasi. Kita lakukan hal-hal supaya mereka bisa lebih termotivasi, tapi kita juga harus butuh keyakinan, dorongan, sama seperti anak-anak ini kita dorong, kita berikan keyakinan. Kita juga seperti itu ya. Iya. Nah, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan besok kita akan berjumpa lagi ya Bu di supervisi besok ya. Pokoknya siapkan RPP-nya, administrasinya dan lainnya. Terima kasih ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah menyimak video, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan konsep kecepatan dalam satuan. Nah, sebentar kita akan melakukan simulasi di luar kelas. Namun sebelumnya Ibu akan menampilkan video dan silakan disimak baik-baik. Boleh mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video ya. Sebelum kalian naik presentasi secara berkelompok, coba perhatian ke Ibu ya. Tepuk semangat. Iya, Ibu tes sekali lagi. Masih ingat tidak? Profil Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Erna? Kan kemarin kita sudah laksanakan serangkaian kegiatan, mulai dari pra-observasi, terus dilanjutkan dengan observasi, dan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi, yang dimana kita akan berdiskusi sama seperti waktu pra-observasi ya Bu ya. Kita akan berdiskusi mengenai refleksi dari mulai pra-observasi kemudian observasi, terutama pada saat observasi, yaitu praktik baik, yaitu praktik mengajar ya. Bisa dimulai Ibu Erna? Ya. Pertama saya tanyakan bagaimana perasaannya Ibu Erna setelah kemarin kita laksanakan supervisi atau praktik mengajar Ibu. Bagaimana perasaannya sekarang? Kalau perasaannya itu, yang pertama, awalnya saya ada kecemasan ya, apakah saya mampu mengubah yang suasana belajar yang tadinya tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Ada perasaan khawatir, terus yakin saya bisa tidak, karena perasaan saat kita mengajar tanpa diperhatikan dan diperhatikan kan beda itu. Terus itu sih Bu yang saya rasakan ya. Jadi itu tujuan kita hari ini, yaitu kita akan melakukan refleksi ya. Jadi apa yang Ibu rasakan, ketegangan itu, sebenarnya saya juga tegang hari ini ya. Jadi kita diskusi santai saja seperti ini. Jadi hari ini kita tidak tegang ya, tidak seperti yang kemarin ya. Iya. Jadi itu. Terus pada saat Ibu mengajar, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu tulis atau buat di RPP itu sudah terlaksana kemarin? Kalau tujuan pembelajaran alhamdulillah terlaksana, karena dari beberapa siswa yang tadinya tidak senang, tidak mau memperhatikan, setelah pelaksanaan kemarin alhamdulillah mulai tertarik. Jadi alhamdulillah tujuan pembelajaran itu tercapai. Alhamdulillah. Itu kan tadi tujuan, mengenai tujuan pembelajaran dari serangkaian yang RPP yang Ibu buat itu, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, apakah itu sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan? Kalau berjalan sesuai harapan sih iya Bu, tapi ada beberapa kegiatan yang berubah dari perencanaan. Seperti kemarin yang tadinya direncanakan 70 menit dia lewat dari waktunya. Kita waktu ya. Terus yang tadinya saya harapkan banyak siswa yang aktif, sampai lebih dari 3 orang, ternyata hanya ada 2 yang berani maju tampil. Jadi kendalanya kemarin
kemarin masalah ini ya waktu ya, dan juga ada beberapa murid yang masih berani ya, belum berani ya, masih kurang ya. Nah, kemarin kan kita sudah diskusi pada saat pra-observasi, yaitu mengenai apa yang ingin dikembangkan, itu minat belajar anak, terutama pada mata pelajaran matematika ya, Bu. Ya. Kira-kira pada saat dilakukan praktik mengajar kemarin, apakah itu sudah mulai ada peningkatan? Kalau yang saya lihat kemarin iya ada peningkatan itu, karena yang tadinya lebih banyak anak-anak yang tidak suka atau tidak memperhatikan saya saat saya menjelaskan, tapi dengan menggunakan media kemarin, anak-anak yang tadinya ini menjadi memperhatikan, kemudian seperti tertarik, mulai senang karena pembelajaran kemarin saya rancang dengan bermain, jadi mereka sangat senang, ada perubahan. Berdasarkan yang kemarin juga saya perhatikan ya, Ibu Erna sudah melaksanakan seperti ice breaking, ya belajar sambil bermain. Nah, itu saya rasa ya bagus sekali untuk meningkatkan minat belajar anak ya. Terus juga dilakukan pembelajaran di lingkungan di luar. Iya, itu juga saya lihat ya bagus sekali. Saya lihat juga anak-anaknya tertarik, berminat, bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari itu. Nah, selanjutnya yang tadi ya kendalanya seperti waktu ya. Terus bagaimana kira-kira strategi Ibu untuk untuk mengantisipasi kendala mengenai waktu tersebut, dan juga minat masih ada beberapa murid yang belum terlalu aktif. Kalau masalah waktu, ya kalau pertemuan berikutnya saya akan berusaha mengefisienkan waktu. Kemudian terus kalau mengenai siswa yang kurang aktif, insya Allah nanti saya mungkin racik lagi menjadi game yang lebih menarik lagi, terus medianya mungkin saya tambah lagi supaya itu anak-anak tertarik yang tadinya cuma beberapa menjadi hampir keseluruhan lah. Sama dengan Ibu, berdasarkan pengalaman saya juga kan pada saat saya mengajar juga untuk meningkatkan minat anak ini di mana anak-anak ini beragam apa yang dia inginkan, beragam karakternya, jadi kita harus memberikan sesuatu yang wah ya, supaya peningkatan minat belajarnya itu lebih baik lagi, terutama pada saat mata pelajaran matematika. Kita berikan sesuatu yang mereka senangi, atau pembelajaran yang berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhannya. Terus dari apa yang Ibu sudah lakukan atau apa yang Ibu inginkan ini, apa tanggung jawab atau komitmennya Ibu Erna untuk melaksanakan itu semua? Kalau komitmen dan tanggung jawab ya tetap berusaha memahami apa kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang akan saya lakukan, saya akan komitmennya itu saya akan terus berusaha seperti mengganti model, mengganti media, menyajikan pembelajaran dengan semenarik mungkin. Mungkin lain kali saya akan membuat video. Terus pembelajaran yang tadinya hanya di kelas akan saya variasikan lagi seperti kemarin. Kalau memang harus di luar kelas, kita laksanakan di luar kelas. Seperti itu. Benar sekali Bu, apa yang tadi Ibu paparkan. Jadi hari ini perbincangan kita mengenai apa yang Ibu ingin kembangkan, itu saya rasa itu keluar dari ide-ide Ibu, mulai dari praobservasi sampai sekarang